Insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi dengan saya Indra Karismi Aji dari Fox Point Indonesia dalam acara Ngopi Seksi. Ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Jadi kita ingin membahas tentang kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan Indonesia. Dan kembali hadir sahabat saya Kang Dudung sebagai praktisi, pemerhati pendidikan, sekaligus Sekjen PB PGRI. Terima kasih Kang, sudah berkenan hadir kembali. Ya, saya juga terima kasih. Selalu ngundang Dudung Abdul Qadir dan ngopi seksi ya. Iya Mudah-mudahan dong, seksi. selalulah kita bersama ini, kita kadang-kadang kita berbeda pendapat, kadang-kadang kita sepakat, tetapi kan intinya kita ingin Indonesia menjadi lebih baik, anak-anak kita cerdas sesuai dengan amanat konstitusi kan, intinya kan ke sana. Dan kita harus berbeda. Kalau sama, ngapain ada kehidupan? Betul, itulah Bhinneka Tunggal Tunggal Ika Ika. kan. Nah, kali ini kita bahas tentang topik yang menurut saya kayaknya adanya cuma di Indonesia doang nih. Nah, Bicara tentang adanya kebutuhan untuk perlindungan guru. Nah, ini bisa dijelaskan, Kang Dudung. Apalagi yang saya tahu juga PGRI kan mendorong bukan hanya sebagai pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas, tapi ada keinginan untuk memang ada undang-undang sendiri kan, khusus ya. khusus tentang perlindungan guru. Emang seberapa parah sih guru Indonesia itu memang kayak polisi gitu harus ngadepin kriminal, mafia-mafia, orang-orang bersenjata atau gimana sih sebetulnya? Begini Mas Indra, dinamika perkembangan zaman ini memberi ruang kepada seluruh warga masyarakat Ya, untuk melakukan berbagai hal terkait dengan tindakan dan perilaku. oke. Disinilah fakta-fakta hukum yang terjadi, ada beberapa hal yang saya pikir PGRI harus menyiapkan itu semua. Oke. Bayangkan Mas, hari ini kita mendengar di media sosial ada guru yang ingin menanamkan karakter di salah satu sekolah di Tangerang Selatan. Ya, Dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid, Mas. ya, Ini ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa niat baik guru menanamkan pendidikan karakter malah disalah tafsirkan oleh masyarakat. Inilah dinamika yang ditangkap oleh PGRI bahwa di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat wajib melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan dari keselamatan kerja. Nah, ada pasal saja di Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita masih melihat ada berbagai hal yang disalah kaprahkan oleh pemerintah. Oleh APH dilanggar, masyarakat begitu sekarang ada dinamika yang kurang menghormati dan memuliakan guru. Padahal ada pantunnya, Mas. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. cakep, Siapa saja yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu. cakep. Nah, di sini cukup dengan pantun sebetulnya. Ya, persis yang disampaikan oleh Mas. Jadi, dinamika masyarakat Indonesia, kalau tidak ada kekuatan hukum yang memberikan perlindungan pada para guru, ini profesi guru ke depan, profesi yang saya pikir akan semakin ditinggalkan. Salah dikit dilaporkan, terjadi kesalahan dalam proses pembelajaran dilaporkan. Inilah yang membuat PGRI berkepentingan untuk mengusulkan undang-undang perlindungan bagi diskriminasi guru di tahun ini saja sangat terdengar dahsyat di berbagai daerah. Ada guru yang dipukuli oleh masyarakat, ada guru yang dilaporkan ke pengadilan, ada guru yang sudah dihukum diampuni lagi. Nah, ini peristiwa-peristiwa berentet ini yang mengindikasikan bahwa kita harus mendorong undang-undang perlindungan bagi guru. Anak saja ada undang-undang perlindungannya, kemudian satwa langka aja ada undang-undang perlindungannya, masa guru nggak ada? Nah, itu Mas. Jadi udah gajinya kecil, Nah, itu dia.
Masih dianiaya, ada yang dilaporkan. direndahkan. Nah, itulah. Ini Oke, hal-hal yang sebetulnya tidak patut dilakukan sebagai negara-negara dan bangsa-bangsa maju, Mas. betul. Makanya kalau saya sih melihatnya, apakah memang perlu pendekatannya pendekatan hukum, atau lebih kita membutuhkan pendekatan kultural tapi yang terstruktur. Artinya gini, saya melihat kenapa masyarakat itu tidak menghargai guru lah. Kan intinya kan seperti itu, makanya kondisi bisa seperti ini. Bahkan yang saya lihat di sekolah-sekolah, hubungan antara orang tua dan sekolah, dalam hal ini guru, itu kayak penjual sama pembeli. Dan kita tahu pembeli adalah raja kan begitu. Ya, ya. Jadi udah salah kan kalau menempatkan orang tua sebagai raja kan gitu. Kemudian guru sebagai hambanya nggak? Kalau posisinya penjual dan pembeli kan. Kalau di era menteri kemarin begitu. Guru tuh hamba. Padahal kalau kita bicara teori pendidikan, harusnya kan terjadi keseimbangan antara rumah, pergerakan pemuda, dan perguruan atau sekolah. Yang Ki Hajar menyebutnya tripusat. 3 pusat pendidikan, 3 sentra pendidikan. Rumah, keluarga sebagai satu sentra pendidikan, dan itu yang pertama dan utama. Kemudian pergerakan pemuda, baru sekolah. Nah ini kan yang kalau saya lihat problemnya tidak terjadi ekosistem yang ideal seperti ini. Jadi banyak orang tua yang menempatkan diri sebagai raja tadi. Dan kalau kita bicara sampai dianiaya, sampai dilaporkan ke APH. penegak hukum, dalam rangka padahal proses pendidikan yang dilakukan, itu mungkin jumlahnya ada tapi nggak terlalu signifikan. Yang lebih signifikan itu justru malah bagaimana saya ngelihat banyak guru-guru yang sekolah nih dan guru-guru yang mendidik itu ngikutin kemauan orang tua. Jadi orang tua kalau maunya banyak PR dikasih banyak PR. Kalau maunya ini itu banyak terjadi terutama bahkan di sekolah-sekolah swasta. Ya, Karena mereka takut kehilangan murid, ya, takut kehilangan pelanggan. pelanggan. Ini yang menurut saya secara struktur sudah merusak betul-betul tadi keseimbangan ekosistem. Oke. Jadi kenapa nggak kita fokus dulu membenahi ekosistem ini daripada langsung pendekatannya itu serba hukum gitu loh. Ini kayaknya kita kok menjadi masyarakat yang benar-benar apa ya? Istilahnya ya saling melapor, saling ini kan gitu. Bukan menjadi masyarakat yang guyup, masyarakat yang betul-betul membangun pendidikan, mendidik anak itu tanggung jawab bersama. Oke. Kenapa nggak ke sana sih? Ya, saya pikir itu juga sedang diupayakan oleh pemerintah termasuk PGRI. Oke. Bahwa membangun kesadaran moral bersama itu penting. Mhm. Bahwa pendidikan tidak hanya untuk kewajiban sekolah saja, Ya, tapi pendidikan yang paling utama adalah keluarga. betul. Saya sepakat bahwa pendidikan keluarga menjadi hal yang utama. Ini yang belum dioptimalkan oleh Belum pemerintah. sama sekali. Bagaimana pemerintah, negara mendorong optimalisasi peran pendidikan keluarga. Padahal ini penting. Anak banyak bersama orang tua di rumah. Ya. Bagaimana pemerintah mendesain sebuah konsep pendidikan keluarga yang sistematis terkait dengan parenting. Ini belum digerakkan secara kuat. Yang kedua tadi masyarakat. Masyarakat tidak hanya pemuda, tetapi memang Ki Hajar Dewantara satu adalah memerankan pemuda untuk bagaimana mengontrol sehingga komunitas itu terjaga dengan baik. Ya. Sekolah iya sebagai pola pendidikan formal yang disiapkan dan direncanakan sedemikian rupa. Ya. Nah ini optimalisasi 3 sentra ini menjadi penting buat kita. Tuh. Kalau ini berjalan, persis saya setuju dengan Nggak perlu tidak itu. perlu, tapi
Karena dinamika ini masih terjadi, kita perlu melindungi para guru dengan berbagai aturan. Ada aturannya saja dilanggar, apalagi tidak ada aturan. Ini mungkin pikiran yang berbeda dengan Mas terkait dengan bagaimana kita menjaga para guru. Para guru itu memang penting harus jaga sehingga tidak ragu di dalam melaksanakan tindakan-tindakan profesional dalam mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia. Guru, daulat guru harus menjadi sebuah implementasi yang diwujudkan oleh bangsa ini. Ya. Berikan kebebasan kepada guru untuk dia merencanakan, untuk mereka mengimplementasikan di intra ko ekstra. Kalau itu dilakukan tanpa lagi dengan ada kok kulikuler lintas mata pelajaran, ada kok kulikuler ini. Yang paling penting bagaimana guru itu menanamkan tadi, bagaimana guru dengan strateginya meningkatkan kompetensi akademik maupun non akademik dan mengembangkan karakter. Sekarang daripada diatur kok kulikuler harus buat ini materi yang dikembangkan apa, ini apa, lintas mata, habis guru memikirkan membuat administrasi Kita sudah pernah pembelajaran. bahas kan. Nah, Habis sebelumnya. waktunya Waktunya habis. bukan mendidik, Ya, tetapi akhirnya administrasi. administrasi. Kan itu. Ya, Nah, jadi menurut saya sih ayo kita sama-sama kita dorong untuk terjadi keseimbangan ini. Kan harusnya diskusi antara orang tua dan guru berjalan. itu, anak saya nih gimana sih? Ah ini kalau di kelas nih begini dia. Si orang tuanya ngomong, iya kalau di rumah begini. Terjadilah diskusi, sama-sama membahas tentang si anak, bagaimana meningkatkan kemampuan anak, ya kan? Kemudian karakter anak menjadi lebih baik. Itu yang harusnya terjadi kan, tapi nggak muncul ini. Ya. Nah, Dan betul, pemerintah itu tidak ada program sama sekali untuk membantu bagaimana orang tua itu berperan. Jadi bahkan kalau saya mau jujur, orang tua di Indonesia itu nggak ada yang tahu bagaimana cara mendidik anak. Satu itu ada sih Mas yang tahu. Bukan tidak ada pasti yang tahu. Tapi sebagian besar ada yang tahu juga lalai dengan tugas dan fungsi. Oke. Yang kedua, ada yang tidak tahu sama sekali sehingga apa? Melempar ke sekolah. Nah, ya. Nah, tapi saya ingin menyikapi dulu apa yang disampaikan oleh Mas Indra. Bahwa hari ini guru mengikuti keinginan orang tua. Ada yang begitu. Ya, tetapi begini konsepnya itu yang disebut dengan total quality of education. Salah satu pilarnya adalah sekolah paham keinginan orang tua. Tetapi bukan berarti mengikuti ritme orang tua. Sekolah punya dasar bagaimana mengembangkan. Harusnya nah gitu. Itu. Jadi bagaimana sebuah pilar dari total quality of education, salah satu diantaranya adalah itu, kita paham keinginan pelanggan. Yang kedua, yang menjadi dasar bagaimana sekolah membuat komitmen adalah tidak boleh di sekolah terjadi bias dalam proses pembelajaran, kesalahan dalam proses pembelajaran yang dalam prinsip total quality of education itu disebut dengan zero defect. Kesalahan nol di sekolah itu, pelayanan yang prima dalam proses pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan konsep pembelajaran mendalam yang hari ini dikembangkan oleh Kemendikdasmen. Nah, ini sajian-sajian pembelajaran yang harus disiapkan. Bahkan Pak Menteri sudah meluncurkan Permendikbud baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan bagaimana pelayanan di sekolah dalam proses pembelajaran. Jadi maksud saya, hal ini bisa terjadi apa saja di sekolah, dinamika apa saja di sekolah, jika tadi tidak ada koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan orang tua. Tapi sekolah yang hebat adalah sekolah yang meminimalisir persoalan-persoalan tadi melalui konsep yang tata kelola yang luar biasa dari sekolah. Jadi sekolah yang hebat, sekolah yang mampu menyelesaikan masalah. Sekolah yang hebat adalah sekolah yang selalu mencari solusi setiap ada permasalahan. Sehingga yaitu guru merasa terlindungi di dalam melaksanakan tugas profesional. Ya. Harus diciptakan memang kolaborasi antara orang tua dan guru, karena mereka memang, guru kan nggak mungkin mendidik setiap murid di rumahnya masing-masing kan? Ya.
Guru punya rumah sendiri, Ya punya sendiri, keluarga ya sendiri. orang tua lah. Makanya apa yang terjadi di rumah itu di luar pengawasan guru. Makanya butuh ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Ujungnya satu, anaknya tambah pandai, tambah cerdas, karakternya terbentuk dengan baik. Itu kan yang diharapkan. Nah kalau sekarang saling menyalahkan, yang ada rugi semua. Bangsa ini rugi, anaknya juga. Ya akhirnya bisa bayangin gak sih kalau kalau kita lah jadi murid, terus orang tua kita menganiaya guru kita sendiri, belum lagi kalau mengadukan ke APH kan menjadi suasana belajar mengajarnya nggak kondusif. Betul. Itu yang menurut saya kita harus mencari pola untuk ya betul-betul tercipta tadi sehingga kebutuhan yang sekarang dianggap urgent untuk ada undang-undang khusus, saya sendiri nggak kebayang undang-undangnya akan berapa pasal nih perlindungan guru ini kan gitu. Saya dan teman-teman di PGRI sudah memetakan Mas Indra terkait dengan apa sih isi dari undang-undang Perlindungan guru. Pertama adalah bagaimana filosofis dan pengetahuan bagaimana cara menemukan perlindungan untuk guru secara akademis, itu satu. Yang kedua, hakikat dari perlindungan guru. Yang ketiga adalah sesuai dengan paradigma dari filsafat adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah undang-undang itu diwujudkan, diciptakan berbasis logika. Masuk akal, isi-isi pasalnya itu masuk akal. Yang kedua, etika, membuat etika-etika hukum yang berlaku di Indonesia standar dengan tugas dan fungsi guru. Yang menyatakan bahwa ini boleh dilakukan oleh guru, ini tidak boleh dilakukan oleh guru sebagai proses tugas dari profesi itu. Yang keempat adalah estetika. Bagaimana guru di dalam proses pembelajaran melihat bahwa pandangan-pandangan dalam pembelajaran itu dengan berbagai strategi. Anak asik, guru nyaman, orang tua bahagia. Kalau bahasanya Greg McQueen itu kan effortless action, effortless state, effortless action, effortless result. Jadi 3 hal ini saya pikir yang harus diramu di dalam bagaimana menata kelola supaya guru terlindungi. Tapi kuncinya perlindungan guru adalah diri sendiri sebagai seorang profesi guru. Saat guru itu melaksanakan tugas profesinya dengan profesional, saya yakin tanpa ada undang-undang perlindungan guru, dia dilindungi oleh dirinya dalam melaksanakan tugas profesinya. Sepakat, dan itu semua yang sudah kita diskusikan kan. Ya. Kalau profesi guru itu sangat dihargai, ya kan, martabat guru itu betul-betul dimuliakan, nggak perlu guru merasa dizolimi kan gitu, karena udah sangat bermartabat, sangat terhormat. Kalau guru sejahtera juga nggak perlu kan dalam tanda kutip mengemis-ngemis ke orang tua, ya kan, menempatkan diri sebagai hamba tadi kan, orang tuanya sebagai raja, nggak perlu. Kalau guru ini profesional, nggak perlu seperti itu, ya kan. Dokter itu yang ngasih tahu kamu sakit ini, obatnya ini kan. Kalau sekarang kan malah banyak orang tua, ibu kenapa ngajarnya begitu? Harusnya begini. Itu nggak? Yang terjadi di sekolah kan banyak sekali. Ada orang tua yang begitu. Banyak loh. Banyak. Tapi begini Mas Indra, dalam kondisi yang seperti ini, guru belum begitu dimuliakan, guru belum begitu dimartabatkan, guru belum begitu disejahterakan, guru belum begitu diprofesionalkan, sehingga pandangan PGRI patut adanya undang-undang perlindungan bagi guru. Tapi kalau suasananya sudah lain, dan tadi ya harus ada kolaborasi, tercipta keseimbangan di 3 sentra tadi. Betul. Insan Pendidikan yang kami cintai, inilah bincang-bincang kami tentang kondisi guru kita. Memang ini baru ngomong guru ya, belum lagi stakeholder yang lain, belum lagi permasalahan yang lain. Memang
ruwet sekali dunia pendidikan kita, tetapi ini satu hal yang penting. Tidak ada bangsa yang bisa terbangun kalau tidak dimulai dari pendidikan. Itu kata Nelson Mandela. Sampai jumpa lagi di Ngopi Seksi topik yang lain. Terima kasih. Udah.